everyone, let me introduce myself. My name is Elisa Putri, majoring in management. Today, I'll be explaining the income statement. Please pay attention. Income statement often referred to as profit and loss statement, income statement, or profit and loss report adalah salah satu komponen utama dari laporan keuangan perusahaan. Laporan ini menyajikan ringkasan aliran keuangan yang menunjukkan pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun fiskal, kuartal, atau bulan, sehingga menghasilkan gambaran tentang profitabilitas atau kerugian perusahaan. Secara lebih rinci, laporan ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasi utamanya, serta memberikan wawasan tentang efisiensi manajemen, risiko keuangan, dan potensi pertumbuhan. Laporan ini wajib disusun oleh semua entitas bisnis sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti International Financial Reporting Standards atau IFRS yang dikeluarkan oleh IASB atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP di Amerika Serikat. Di Indonesia, laporan ini diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan harus diaudit jika perusahaan publik atau berukuran besar. Origin and purpose of financial report. Asal-usulnya, konsep laporan ini berasal dari prinsip akuntansi dasar yang dikembangkan sejak abad ke-19, di mana perusahaan mulai memisahkan pendapatan dan biaya untuk menilai kinerja. Pada awalnya, laporan ini sederhana, tetapi seiring perkembangan bisnis, formatnya menjadi lebih kompleks dan mencerminkan transaksi yang berlaku. Tujuan utamanya mengukur profitabilitas, yaitu menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan laba atau rugi dan seberapa besarnya. Membantu pengambilan keputusan investor, kreditor, dan manajemen menggunakan laporan ini untuk menilai penghasilan dari aktivitas usaha selama periode kemampuan membayar utang. Yang kedua, ada harga efisiensi operasi atau HPP. Kepatuhan hukum biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga adalah laba kotor atau perbandingan perbandingan kinerja antara yang periode. Keempat ada beban perusahaan sejenis. Biaya operasional seperti pemasaran, administrasi, dan apa yang telah terjadi. Yang kelima adalah proyeksi masa depan. Namun laba kotor dikurangi sering dikombinasikan dengan laporan arus kas dan neraca untuk termasuk pendapatan bunga, kerugian penjualan aset, dan lain-lain. Yang kelima adalah laba bersih. Yang pertama ada evaluasi kinerja laba operasional. Laporan ini memungkinkan perusahaan menilai apakah strategi bisnis yang ada pajak penghasilan sudah menghasilkan jumlah pajak yang harus dibayar kerugian. Yang kedua, dasar pengambilan laba yang tersisa setelah manajemen dapat menggunakan informasi laporan perusahaan dalam langkah strategis, misalnya efisiensi biaya, peningkatan penjualan, atau investasi baru. Yang ketiga, ada transparansi dan pelaporan ke pemangku kepentingan. Laporan ini penting untuk memberikan gambaran keuangan perusahaan kepada investor, kreditor, dan pemerintah agar tercipta kepercayaan. Yang keempat, ada perencanaan pajak. Menjadi dasar perhitungan pajak jumlah laba yang diperoleh sehingga dapat merencanakan pembayaran pajak lebih efektif. Yang kelima, identifikasi masalah keuangan. Membantu mengenali masalah seperti beban berlebih atau pendapatan yang kurang optimal sehingga segera dapat diperbaiki. The main component of the income statement. In general, the income statement consists of several important components that need to be understood. Yang pertama ada pendapatan atau revenue.
total penghasilan dari aktivitas usaha selama periode laporan. Yang kedua, ada harga pokok penjualan atau HPP, biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga, ada laba kotor atau pendapatan dikurangi HPP. Yang keempat, ada beban operasional, biaya-biaya operasional seperti pemasaran, administrasi, dan lainnya. Yang kelima ada laba operasional. Laba kotor dikurangi beban operasional, pendapatan dan beban lain termasuk pendapatan bunga, kerugian penjualan aset, dan lain-lain. Yang kelima ada laba bersih sebelum pajak. Laba operasional ditambah atau dikurangi pendapatan atau beban lain. Yang keenam ada pajak penghasilan, jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Yang ketujuh laba bersih, laba yang tersisa setelah pajak merupakan laba akhir perusahaan dalam periode tertentu. The function of the profit and loss report is to measure the financial performance of a center period. Memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis, membantu perencanaan keuangan dan anggaran masa depan, menilai kelayakan investasi bagi investor, menyampaikan kinerja keuangan kepada pihak eksternal seperti bank dan otoritas pajak. How to read a profit and loss report. Yang pertama, perhatikan tanggal dan periode laporan untuk konteks waktu. Yang kedua, amati seluruh sumber pendapatan dan bandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, analisa beban dan harga pokok penjualan. Apakah ada biaya yang meningkat? Yang keempat, lihat laba kotor dan laba bersih sebagai indikator profitabilitas. Yang kelima, bandingkan dengan perusahaan lain untuk mengetahui posisi bisnis di pasar. Yang keenam, perhatikan juga rasio keuangan seperti return on equity atau ROE untuk efektivitas investasi. The factor that influence the complete profit and loss report include the company's internal and external assets as follows. Yang pertama ada profitabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki, misalnya ROA, ROE. Profitabilitas yang baik biasanya menunjukkan stabilitas laba yang dilaporkan. Yang kedua, volume dan harga penjualan. Besar kecilnya volume penjualan dan harga jual mempengaruhi pendapatan yang tercatat sehingga berdampak langsung ke laba. Yang ketiga, ada harga pokok produksi dan beban operasional. Perubahan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan beban operasional akan mempengaruhi biaya produksi dan laba kotor. Ukuran perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya lebih untuk efisiensi dan stabilitas laba, sedangkan perusahaan kecil lebih rentan fluktuasi. Yang keempat, situasi pasar dan ekonomi. Permintaan pasar, persaingan, inflasi, dan kondisi ekonomi makro turut mempengaruhi performa keuangan perusahaan. Yang kelima, kebijakan akuntansi dan manajemen. Metode pencatatan, estimasi beban, dan kebijakan manajemen dalam pelaporan laba dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Yang keenam, corporate governance dan kualitas audit. Tata kelola perusahaan yang baik dan audit yang berkualitas dapat menjamin keakuratan dan kredibilitas laporan laba rugi, leverage, atau utang. Penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan mempengaruhi beban bunga yang akan mengurangi laba bersih. Yang ketujuh, faktor pajak. Tarif dan kebijakan pajak berdampak pada laba setelah pajak yang dilaporkan. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan
pengaruhnya bisa berbeda tergantung jenis industri dan kondisi perusahaan. Memahami faktor-faktor ini penting untuk analisis kinerja keuangan dan pengambilan keputusan manajerial yang tepat. That's all the material from me. Don't forget to like, comment, and subscribe.